Sekarang undangan sudah dibagikan. Undangan keselamatan sudah dibagikan. Tadi dalam bacaan ini dengan jelas diceritakan bagaimana undangan itu. Pada saat seseorang menerima undangan, apa responnya? Ada yang katakan siap, pakai baju itu, toh, pakai baju itu pada saat terima undangan. Ada juga katakan ayah bertepatan dengan kegiatan A, B, dan C, dan banyak. Menikmati anugerah keselamatan. Apa itu yang disebut menikmati? Menikmati itu adalah, gambarannya kira-kira menurut saya begini. Pada saat saya sedang haus, maka airlah yang saya butuhkan untuk merasa nikmat. Menikmati anugerah keselamatan. Kita semua sudah menerima undangan keselamatan itu, tapi tidak semua kita menikmati undangan keselamatan itu. Sekelompok orang menerima keselamatan itu dengan menjadikan itu beban. Kelata emikusarani, saya tahu leba mak tombon, tidak pergi kumpulan, tidak pergi A, B, dan C. Ada kelompok orang yang menerima keselamatan dengan itu, merasa bahwa keselamatan ini malah menjadi beban. Hari Minggu sudah harusnya go to back, tetapi harus kumpulan, harus ini, bahkan hari Minggu tidak lagi menjadi hari holiday, tidak menjadi hari libur, tapi hari yang begitu padat. Menerima undangan keselamatan tapi meresponnya dengan cara yang salah. Anak saya di rumah itu, Dirga, memang dia terlambat bangun karena dia tidur agak larut malam. Tetapi kalau dia bangun jam 9, seluruh suasana di rumah menjadi berubah. Dia bangun langsung dengan berkata, "You are very happy this morning? Apakah kalian semua bahagia hari ini?" Suasana menjadi berubah. I am very happy. Dia sangat bahagia. Setiap dia bangun, dia merasa lebih bahagia. Hal itu mengingatkan saya kepada bapak angkat saya di Toraja dulu. Saya dulu waktu kuliah di Toraja. Ini baru pengantar khotbah. Jangan terlalu dengar dulu ini. Waktu saya kuliah di Toraja, saya jadi sopir. Jadi itu pekerjaan saya. Jadi rektor STT Rantepao waktu itu saya yang antar ke sana kemari. Kalau hari Minggu itu ada pelayanan, kami pergi agak jauh dari kota Rantepao. Biasanya ke tempat yang agak pelosok, karena dia suka begitu. Tapi kita harus berangkat sangat pagi sekali. Kenapa? Karena siapapun yang dijumpai di jalan, orang sebentar ambil sayur babi, kasih tahu, "Cim, singgah dulu." Kenapa, Pak? Itu mau disapa dulu. "Oi, selama memongi, maleke-leke sih kumiraka." Ya sudah pasti maleke ke sementara ambil makanan babi. Itu saja yang dia selalu sampaikan. Waktu kami sudah harus berpisah, almarhum sering telepon di setiap momen-momen tertentu, dia katakan, "Oh, ulang tahun kami pole enak." Oh, dia hanya bicara begitu. Selama ulang tahun, ulang tahun kami pole enak. Oh, begitu saja. Dia hanya begitu saja, tapi saya begitu merasa bahagia dengan apa yang disampaikan. Nah, anak sekolah minggu tadi bercerita hal bahwa dia mau membawa sukacita kepada banyak orang. Hari ini saya mau memberitahu kepada kita bahwa menikmati syarikat kamu tulisan sama gereja. Apakah ibadah hari Minggu itu menjadi nikmat bagi Anda? Sekelompok orang tidak merasa bahagia waktu pergi ke gereja. Sudah terlambat bangun, tidak sarapan, tidak cuci muka. Saya setiap hari Minggu, saya selalu potong kumis, makanya selalu kelihatan lebih muda. Saya tidak tahu sampai kapan tradisi itu saya pertahankan. Tapi saya mau beritahu ke orang bahwa sukacita itu bukan dari siapa, tapi dari diri sendiri. Kalau datang di gereja, undangan keselamatan, anugerah keselamatan sudah Anda terima, tapi datang di gereja, dari awal persembahan sudah tidak ada, semua tidak ada. Undangan keselamatan itu juga direspon salah dengan dua hal. Pertama, orang miskin berkata, "Susah saya ikuti persekutuan secara baik, Pak Pendeta." Kenapa? Karena saya miskin. Ini sekarang hujan, Pak Pendeta. Seandainya saya punya uang, saya beli payung dan saya pasti pergi kumpulan. Tapi karena saya miskin, ya saya tidak bisa beli payung. Apakah ini kesalahan saya atau kesalahan Tuhan?
alasan orang miskin untuk tidak beribadah. Ternyata orang kaya pun juga punya alasan yang sama, hanya sedikit berbeda. Saya tidak sempat karena waktu tidak cukup. Jangan kemudian kita berkata bahwa orang kaya, orang miskin, undangan keselamatan untuk semua orang. Persoalannya adalah apakah Anda menikmati anugerah keselamatan itu. Dulu waktu saya baru menjadi pendeta, kalau sedikit orang datang ke gereja, saya merasa kecewa dan saya salah-salah saja khotbahnya deh. Apalagi kalau kumpulan rumah tangga cuma 7 orang, apa amin bang amin. Tidak ada. Itu terjadi dulu dalam kehidupan saya. Sesudah saya belajar panjang tentang pelayanan, saya menemukan bahwa ternyata yang kita layani bukan ini. Saya sedang berkhotbah di sini bukan untuk semata-mata untuk Anda, tapi saya berkhotbah itu untuk Tuhan. Apa yang saya katakan untuk Tuhan, apa yang saya kerjakan hari ini benar-benar untuk Tuhan. Jadi nikmatnya di situ. Nikmatnya bukan karena banyaknya orang yang sedang mendengar khotbah ini. Nikmatnya karena saya tahu bahwa Tuhan sudah tahu kalau saya sedang berkhotbah. Sehingga didengar tidak didengar, itu urusan Roh Kudus. Bukan karena pendeta Pasma pintar berkhotbah atau pendeta pintar berkhotbah lalu orang pulang berkata, wah, iya atau di sana, itu baru dibilang khotbah. Bukan. Kalau Anda pernah merasakan situasi itu berarti Anda sedang berada di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga Anda pasti pulang dan berkata, saya menikmati persekutuan di hari Minggu itu. Karena waktu itu Anda menyerahkan hidup Anda untuk dituntun oleh Roh Kudus. Seseorang yang dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus ini, kalau dia dikuasai Roh Kudus, khotbah apapun itu selalu gatal. Pokoknya saya nasinggung, saya itu. Memang saya tahu bahwa dia memang sengaja buat khotbah 1 kali hari Minggu itu hanya untuk saya. Padahal tidak pernah. Anda harus mengerti dan memahami bahwa semua khotbah itu dibuat untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau Anda sedang dicederai dari itu berarti bahwa Kudus sedang bekerja dalam diri Anda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk menerima undangan ini secara baik. Setiap hari Minggu, ini pendek-pendek saja. Setiap hari Minggu kita merasa bahwa Tuhan mengundang saya. Pada saat Tuhan mengundang saya, maka pilihan baju harus sudah tepat. Itu pada setiap hari Minggu. Pilihan baju sudah harus tepat. Undangannya harus tepat waktu. Sehingga dengan demikian pasti kita bersuka cita. Pasti kita bahagia. Pasti kita pulang dengan damai sejahtera. Karena kita tahu bahwa kita mempersiapkan diri untuk menerima undangan itu. Banyak orang yang salah merespon anugerah keselamatan itu. Orang Israel pun salah. Kita bayangkan begini. Orang Israel diundang dari Mesir. Undangan itu ketika datang diterima begini. Waktunya bebas dari perbudakan. Go, pergi. Dalam perjalanan itu dia kemudian mendapat berita berbeda lagi. Kita akan pergi di tempat yang berlimpah susu dan madunya. Ayo, semangat. Itu. Jadi lepas dari perbudakan menuju kepada negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dalam perjalanan itu pertama mereka semangat karena sudah keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Lalu kemudian dalam perjalanan berikutnya mereka terus semangat dan berkata bahwa tujuan kita tinggal sebentar lagi. Tanah Kanaan, tempat berlimpah susu dan madunya. Di sana kita akan menikmati segalanya. Berbeda dengan maksud Tuhan. Maksud Tuhan apa? Tinggalkan tanah Kanaan. Tinggalkan Mesir. Untuk meninggalkan penyembahan terhadap Allah atau ilah lain. Perjalanan menuju Kanaan bukan maksudnya bahwa betul-betul menuju kepada susu dan madu, tapi dia mengatakan bahwa pergilah, tinggalkanlah dan sembahlah Allah Israel. Banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan itu tadi, merdeka dari dosa, lalu kemudian akan hidup seperti hidup berlimpah susu dan madunya. Padahal undangan itu adalah undangan keselamatan. Sehingga pada saat kita tidak punya apa-apa, kita terus bersyukur dan bersuka cita bahwa kita sudah diselamatkan. Mari kita menikmati anugerah keselamatan yang dari Tuhan.
Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menikmatinya. Kita harus bahagia bahwa kita sudah diselamatkan dan membagikan itu kepada orang lain. Cara membagikannya, bersikap dan hiduplah kudus. Mengapa engkau membelanjakan uangmu untuk yang bukan roti? Coba kita hitung kehidupan kita. Berapa besar biaya kita gunakan untuk proyek kita. Lalu Tuhan katakan, rancanganmu itu tidak ada apa-apanya. Rancanganku itu rancangan damai sejahtera. Untuk itu ikutlah proyek besar Tuhan. Proyek besar Tuhan adalah menyelamatkan kita semua. Proyek besar Tuhan adalah bagaimana semua orang diselamatkan. Terlibatlah dalam pekerjaan kudus. Allah mengasihi kita. Dan nikmat anugerah terbesar itu adalah kasih Allah. Proyek besar Allah adalah mengasihi manusia. Sehingga kita harus melanjutkan proyek itu. Gunakan apa yang kita miliki untuk melanjutkan proyek besar Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan mengasihi kita dan bagaimana Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi sesama kita. Tugas Allah sudah selesai. Yang akan kita peringati dalam Paskah. Tugas Allah sudah selesai. Yang akan kita peringati dalam Paskah. Tugas Allah adalah memberi undangan keselamatan kepada semua orang secara gratis. Tinggal kita, terutama kita yang sudah menerimanya. Apakah kita bersuka cita? Pasti kita bersuka cita kalau kita haus dan diberi air. Tapi apapun alasannya, kalau Anda sedang haus dan seseorang memberi Anda ayam goreng yang digoreng dengan minyak yang langka itu, atau yang sedang digoreng dengan minyak merek baru yang lagi viral itu, seenak apapun itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah hausmu. Demikian juga sekarang, kalau kita datang di gereja dengan pemahaman yang salah, kita menerima keselamatan dengan pemahaman yang salah, maka kita pasti tidak akan menikmatinya. Sekali lagi, sekelompok orang menerima keselamatan itu seperti bangsa Israel menerima 10 hukum sebagai beban yang berat. Wah, 10 hukum terlalu berat. Menjadi Kristen ini terlalu berat. Menjadi Kristen ini harus memberi persembahan. Makanya persembahan tidak pernah diberi dengan sukacita, tetapi dengan duka dan paksa. Karena apa? Karena kita tidak memahami bahwa keselamatan itu sudah harus menjadi yang dinikmati. Bangsa Israel mengalami hal yang sama, menerima 10 hukum sebagai aturan yang sangat mengikat, sehingga dia tidak bisa begini dan tidak bisa begitu. Sekelompok orang Kristen itu juga sekarang masih dalam kondisi begitu. Seandainya ada yang tanya ke saya, Pak Pendeta, saya sudah sekali berdoa. Saya bilang doa yang paling gampang itu doanya orang Kristen. Seandainya Anda beragama lain, mungkin Anda bisa berkata bahwa saya susah berdoa. Tapi orang lain lebih merasa mudah berdoa 5 kali dalam 1 hari daripada Anda 1 kali masih susah. Kenapa? Karena dia tidak menikmati anugerah keselamatan. Mari jemaat sekalian, kita rubah pola pikir kita. Mungkin ini kita, Anda begini-gini terus ki, kabar gereja ki, tidak dengan senang hati, mau cepat pulang, baru datang sudah gelisah. Coba kita bayangkan betapa sakitnya Tuhan. Kita perlakukan sedemikian itu. Tidak dinikmati itu peribadahan. Benar-benar bahwa kemudian kita merasa di tempat ibadah itu tidak ada sukacita. Kita hanya datang secara formalitas saja, lalu pulang dengan min karena harus memberi persembahan. Mari kita rubah pemahaman kita. Buat diri kita bersukacita. Beribadah dengan benar-benar beribadah. Tatongan nih. Bahasa orang katakan kupon nom penangku dengan segenap hati. Di kumpulan rumah tangga, berdiri kalau mau berdiri. Baring-baring sementara orang berkhotbah dan seterusnya. Kasihan, kita yang kasihan, dan termasuk Tuhan. Untuk itu benar-benar kita rubah, kita nikmati, kita buat hidup ini enjoy. Pada saat kita berhubungan dengan Tuhan dalam peribadahan, kita merasakan bahwa benar Tuhan akan merubah semua. Undangan Tuhan dan undangan damai sejahtera, rancangan Tuhan, rancangan yang hebat. Untuk itu semua akan berganti. Bagaimana bisa berganti? Kalau kita merespon undangan keselamatan itu dan menikmatinya, maka pohon-pohon pun, maka gunung-gunung pun, maka semua yang ada di sekitar kita akan
bertepuk tangan. Kalau kita tersenyum kepada orang, dalam hitungan 2 atau 3 kali senyuman, maka orang itu akan berubah senyum terhadap kita. Demikian juga sebenarnya dalam persekutuan kita. Kalau kita bersuka cita, maka Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. Selamat menikmati anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan mampukan kita untuk menikmatinya dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin.